Halo Lur, gimana kabarnya? Cager kan? Gue mau ceritain lagi alur film lagi nih. Tapi ini bukan film pengencerotan ya. Ini adalah film perempokan terhadap kakek tua. Hah? Kakek tua? Tapi tunggu dulu Lur. Kakek tua ini bukan kakek sembarangan Lur. Dia melainkan kakek psikopat. Langsung saja kita ke videonya Lur. Di awal film kita akan memperlihatkan 3 orang yang bernama Nathan, Terry, and Gus. Mereka bertiga akan merencanakan perampokan yang menuju rumah seorang dokter yang bernama Dr. Hagin ketika dia sedang keluar bersama istrinya. Namun tiba-tiba datanglah pacar dari Nathan yang bernama Mary. Tujuan Mary mendatangi mereka adalah untuk mengambil mobilnya yang dipinjam oleh Nathan, karena Mary akan segera berangkat untuk bekerja. Tetapi Nathan berjanji akan mengembalikan mobilnya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dan tibalah ketika sang dokter pergi, mereka langsung melancarkan aksinya dan menyuruh Mary menunggu di mobil. Dan Nathan berjanji akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Jadi mereka mengetahui bahwa di rumah itu ada berangkas besar yang berisi uang banyak yang diinformasikan oleh Terry, yang dimana ibunya bekerja di rumah itu sebagai tukang bersih-bersih. Tapi ternyata Terry tidak mengetahui letak berangkas tersebut, dan kemudian mereka pun bergegas mencari dengan mengobrak-abrik rumah tersebut. Ketika Terry berada di basement, Terry pun menemukan berangkas tersebut. Sampai di sini saya keheranan, kok bisa naruh berangkas di basement gitu. Tapi nanti kalian juga tahu kenapa berangkasnya berada di basement. Mereka langsung menghampiri berangkas tersebut. Dan di sini kita baru tahu bahwa si Gas bukanlah teman si Nathan, melainkan dia adalah pembobol berangkas sewaan si Nathan. Namun ternyata si Gas tidak bisa membuka berangkas tersebut karena si Gas merupakan pembobol berangkas elektronik, sedangkan berangkas tersebut adalah berangkas kombinasi, dan membuat Nathan berusaha untuk membukanya dengan paksa. Tetapi semuanya nihil tanpa hasil. Akhirnya mereka berencana menunggu sampai dokter tua itu pulang dan akan memaksanya untuk memberikan kombinasi angkanya. Sedangkan Mary yang menunggu di luar sudah kesal karena sampai larut malam mereka belum menyelesaikan pekerjaannya. Mary pun berteriak dan membunyikan klakson mobilnya untuk memanggil Nathan. Karena risih, Nathan kemudian menyuruh Mary masuk ke rumah tersebut. Setelah masuk ke rumah itu, Nathan pun mengajak Mary melakukan kuda-kudaan. Namun Mary menolaknya. Lalu Mary mengatakan kepada Nathan bahwa ia sedang hamil. Mendengar itu, Nathan semakin bersemangat untuk merampok dan mendapatkan uang banyak. Tak lama kemudian, datanglah Tuan Hagin sang dokter dan istrinya. Karena Mary sudah terlanjur di rumah tersebut, akhirnya Mary pun juga terpaksa mengikuti rencana mereka. Meskipun sebenarnya Mary pun berat hati untuk melakukannya. Dokter Hagin pun kaget ketika ia masuk tiba-tiba diserang, sehingga membuat istri Dokter Hagin terluka terkena serpihan kaca. Dokter Hagin dan istrinya pun disekap di basement tempat berangkasnya disimpan dan mengikat tangannya. Nathan memaksa Dokter Hagin untuk memberikan kode kombinasi berangkas tersebut. Meskipun berbagai ancaman telah diberikan kepada Dokter Hagin, namun tetap saja Dokter Hagin tidak memberikan kode berangkasnya tersebut. Mary yang sudah tidak tahan dengan kelakuan mereka akhirnya mencoba untuk kabur dan berniat melaporkan kepada polisi. Tetapi si Gas dengan cekatannya mengejar dan menangkap si Mary lalu mengikatnya. Ternyata Dr. Hagin sudah mengenali identitas mereka semua. Kemudian keadaan semakin memanas, di mana si Gas memaksa Nathan untuk memotong tangan istri Dr. Hagin.
sambil menundukkan pistol kepada kepalanya. Karena si Nathan adalah penjahat tanggung, dia pun menolak dan malah menyerang si Gus. Dan disitulah terjadi pergelutan yang sangat sengit, yang dimana Mary dan lainnya hanya menonton saja, apalagi Terry yang hanya menangis merengek seperti bocah. Dan akhirnya Nathan pun tertusuk oleh pisaunya sendiri hingga terjadi pendarahan. Setelah itu, si Gus memaksa lagi kepada Dr. Hagin untuk memberikan kode berangkasnya, sehingga membuat Dr. Hagin memberikan kode berangkasnya tersebut. Namun ternyata kode berangkas itu adalah palsu, sehingga membuat si Gus makin kesal dan berniat memotong tubuh istri Dr. Hagin. Namun tiba-tiba dari belakang Mary memukul kepala si Gus yang membuatnya tewas seketika. Mary pun membuka ikatan mereka dan berniat akan membawa Nathan ke rumah sakit. Namun hal itu dicegah oleh Dr. Hagin dan mengatakan bahwa Nathan tidak akan selamat di perjalanan, mengingat rumah sakit lumayan jauh dari tempat tersebut. Dr. Hagin pun menawarkan bantuan untuk mengobati Nathan, dan dia akan segera menelpon ambulan. Nathan pun dibawa ke ruangan operasi, namun terlihat sekali Dr. Hagin sangat mengulur-ulur waktu dan tak segera untuk mengobati Nathan. Lalu Dr. Hagin menyuruh mereka keluar agar dia dapat berkonsentrasi dalam melakukan pengobatannya. Dari sinilah kelakuan Dr. Hagin dan istrinya terlihat sangat aneh dan memperlakukan Mary sangat buruk, yang padahal kita tahu bahwa Mary lah yang menyelamatkan hidupnya. Sementara kepada Terry ia sangat baik dan memanjakannya. Karena merasa curiga, Mary pun pergi ke ruang operasi hendak menemui Nathan. Dan Mary pun mengetahui bahwa Nathan telah meninggal, tetapi Dr. Hagin mengatakan bahwa ia sedang tertidur. Mary pun memaksa Dr. Hagin untuk menelpon ambulan kembali. Akan tetapi ketika Dr. Hagin berbicara di telepon, Mary melihat bahwa telepon tersebut telah rusak, yang artinya Dr. Hagin hanya berpura-pura menelpon ambulan. Mary pun mulai menyadari keanehan-keanehan yang terjadi. Tetapi lain halnya dengan Terry, karena dia sangat dimanjakan oleh istri Dr. Hagin, sehingga dia sangat mempercayai mereka. Bahkan Mary yang ingin kabur pun tidak bisa karena semua pintu telah dikunci. Di sini kita tahu bahwa Dr. Hagin dan istrinya mempunyai anak yang bernama Kate, yang telah meninggal dan ternyata mirip dengan Mary. Tiba-tiba istri Dr. Hagin marah-marah kepada Mary dan menamparnya karena ia menganggap Mary adalah anaknya. Lalu Dr. Hagin pun menenangkan istrinya. Lalu mereka pun diajak untuk minum teh bersama. Hal aneh pun terjadi lagi. Tiba-tiba teh Mary ditukar dengan teh milik istri Dr. Hagin. Mary menganggapnya bahwa teh itu ada racunnya. Kemudian Dr. Hagin memperlihatkan sebuah buku, yang mana buku itu terdapat foto-foto anak perempuan yang telah hilang. Ketika Dr. Hagin mengatakan bahwa istrinya suka sekali mengumpulkan berita-berita anak perempuan yang hilang, dan ternyata di situ juga ada berita kehilangan saudara kembar dari Mary yang bernama Jill. Karena sudah muak, akhirnya Mary pun mengungkapkan kekesalannya kepada Dr. Hagin dan istrinya, bahwa mereka sudah membunuh Nathan dan mereka juga tidak pernah menghubungi ambulans sama sekali. Dan Mary pun mencoba menyerang Dr. Hagin dengan pisau, namun ia kalah dan Mary pun dimasukkan ke tempat alat-alat pembersih. Dr. Hagin pun mempercayakan Terry untuk menjaga Mary selagi Dr. Hagin ingin menemani istrinya tidur. Si Terry sudah diperdaya oleh mereka karena Terry adalah anak yang polos dan mudah sekali untuk dibodohi dan dimanfaatkan. Mary pun mencoba untuk meminta bantuan kepada Terry dengan menjelaskan semua yang telah diperbuat oleh Dr. Hagin dan istrinya kepada dirinya dan Nathan. Tapi Terry tidak mempercayainya dan malah mengatakan bahwa Nathan tidak pernah mencintai Mary dan hanya memanfaatkan Mary saja. Dan Terry meminta untuk Mary mencintai dirinya daripada Nathan.
Di sisi lain diperlihatkan Dr. Hagin dan istrinya sedang mengobrol, dan sepertinya mereka akan merencanakan sesuatu yang buruk kepada Mary. Balik lagi ke Terry dan Mary. Ketika Terry hendak menghampiri Mary, ternyata kaki Terry telah lumpuh yang diakibatkan oleh teh yang diberikan Dr. Hagin tadi. Mary yang terus membujuk Terry dan mengatakan akan pergi bersama-sama. Terry pun akhirnya luluh dan membuka kunci tersebut. Dan dari sinilah kita tahu bahwa Terry adalah mantan pacar dari Jane, yaitu kembarannya si Mary yang telah hilang, dan membuat Terry berpaling kepada Mary karena mereka mempunyai wajah yang serupa. Namun sayangnya Mary lebih memilih Nathan dibandingkan Terry. Ketika Mary mencoba kabur, tiba-tiba ada bau asap dari ruangan itu, dan ternyata itu adalah perbuatan dari Dr. Hagin. Dan mereka menyiksa Mary di tengah kepulan asap tersebut. Tetapi akhirnya Mary pun berhasil menangkap istri Dr. Hagin tersebut dan mengikatnya. Namun Mary berhasil disuntik oleh istri Dr. Hagin yang akan membuatnya tidak sadar secara perlahan, sedangkan Terry sudah dalam keadaan tidak sadar. Dengan menyandra istri Dr. Hagin, Mary pun meminta kepada Dr. Hagin untuk memberinya kunci dan menyeret Terry ke depan pintu. Sambil ketakutan, Mary pun langsung bergegas keluar dan menyeret Terry untuk memasukkannya ke mobil. Ketika Mary akan pergi, ternyata Dr. Hagin dan istrinya sudah berada di depan garasi untuk menghadangnya. Ketika Mary hendak gaspol dan ingin menabrak dokter itu, tidak disangka Terry malah menembak Mary di perut yang membuat Mary sekarat dan meneteskan air mata. Terry pun dikeluarkan dari mobil dan didudukan di kursi roda. Kemudian Terry dibawa ke depan berangkas tersebut. Setelah berangkasnya dibuka, ternyata berangkas itu tidak terdapat uang sepeser pun, melainkan di dalamnya terdapat seorang gadis yang ternyata juga gadis itu adalah Jane, yaitu kembaran dari Mary, yang merupakan itu adalah pacar dari Terry. Mary pun yang melihat dari kaca dashboard mobilnya hanya pasrah dan menangis. Dan ending yang sangat membagongkan sekali.